Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk bersama-sama mengikuti pemahaman Alkitab. Saat ini kami persilahkan kepada jemaat di rumah untuk berdoa secara pribadi. Amin. Kita dengar panggilan Tuhan. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil kita. Marilah saat ini kita yang lelah, letih, lesu dan berbeban berat. Kita datang kepada Tuhan. Bersama kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 353 bait yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk semua berkat. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk kemurahan dan pertolongan-Mu di dalam setiap hidup kami. Sungguh Bapa, kami merasakan betapa luar biasanya kasih setia yang Engkau nyatakan di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, saat ini berfirmanlah. Kami semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dani Arianto yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Bapak Dani, agar setiap firman yang boleh disampaikan oleh Bapak Dani, benar-benar Bapa, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dani Arianto STH. Monggo Pak Dani.
Terima kasih kepada Ibu Ruri dan Pak Yosep yang telah berkenan bersama kita untuk melayani di dalam pemahaman Alkitab di kesempatan malam hari ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang ada di kelompok Da Amarta, kelompok Bibi, kelompok Singapuran, ya, kelompok Pepantan Lingkungan dan Pepantan Panasan Baru. Kita bersyukur kembali kita berjumpa dalam sesi pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Firman Tuhan pada saat ini diambilkan dari kitab Kisah Para Rasul. Monggo Bapak Ibu bisa mempersiapkan Alkitab dari rumah masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Saya akan baca, demikianlah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa tahun setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, secara kualitas dan kuantitas jemaat mula-mula, yaitu para pengikut Tuhan Yesus, mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, pertumbuhan yang luar biasa. Mereka sangat disukai oleh banyak orang. Banyak orang yang tertarik untuk bergabung bersama dengan jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem. Bahkan seiring dengan berkembangnya jemaat yang semakin besar, berkembangnya bidang-bidang pelayanan yang harus dilaksanakan, seolah-olah para rasul mulai merasakan kewalahan untuk menyelenggarakan pelayanan tersebut. Sehingga para rasul memutuskan untuk memilih di antara jemaat yang nanti akan diteguhkan menjadi diaken, yaitu orang-orang yang dipilih dan diteguhkan secara khusus untuk melaksanakan pelayanan kasih. Pada saat itu terutama untuk melayani keperluan janda-janda miskin yang ada di kota Yerusalem. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata seiring dengan perjalanan pelayanan dan pertumbuhan jemaat yang begitu pesat dan luar biasa, di sisi yang lain mereka diperhadapkan dengan tantangan
dengan permasalahan, baik dari dalam tubuh jemaat maupun dari luar tubuh jemaat. Contoh, kasus Ananias dan Safira. Bu Ruri dan Pak Yo tentu hafal ya cerita itu ya. Bagaimana pada waktu itu Ananias dan Safira, satu keluarga, berbohong di hadapan para rasul terkait persembahan yang akan diaturkan untuk Tuhan. Akibatnya mereka mendapatkan hukuman, yaitu meninggal dunia. Kemudian dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca pada saat ini, kita bisa melihat bagaimana pada waktu itu jemaat harus mengalami tantangan, penganiayaan yang besar. Penganiayaan itu dimulai dari kasus dibunuhnya Stefanus. Bapak, Ibu, dan Saudara, disinilah kita bisa belajar. Kita gereja Tuhan di zaman modern ini kita bisa belajar bahwa gereja dari masa ke masa tidak lepas dari berbagai macam tantangan, persoalan dan hambatan. Baik itu yang muncul dari dalam tubuh gereja ataupun yang muncul dari luar tubuh gereja. Oleh karena itu pada saat ini kita diajar untuk terus menjaga keutuhan gereja GKJ Sabdo Mulyo ini. Di mana kita berdiam, di mana kita bersekutu, beribadah, melayani bersama. Saya mengajak pada malam hari ini mari kita menjaga relasi, menjaga komunikasi, menjaga keutuhan gereja. Supaya gereja ini bisa terus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan semakin mengandalkan Tuhan Yesus, Sang Pemilik dan Pemelihara gereja. Jangan pernah kita sekali-kali mengandalkan kekuatan, kepandaian, kemampuan kita sendiri. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam firman Tuhan ini, kemunculan sosok yang bernama Saulus, yang pada saat itu memegang legalitas dari imam besar untuk mengancam, bahkan membunuh para pengikut Tuhan Yesus. Seolah-olah ini menjadi suatu mimpi buruk, menjadi ancaman yang mengerikan, yang dirasakan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Pekerjaan Saulus yang kejam ini ternyata sudah didengar di banyak tempat. Banyak jemaat yang sudah mendengar dan mereka takut. Termasuk di sini pengikut Tuhan Yesus yang berada di kota Damsyik. Tetapi justru pada saat-saat inilah Tuhan Yesus menyatakan pertolongannya kepada umatnya. Saulus yang semula dengan bersemangat berangkat, semangatnya berkobar-kobar untuk menangkap, menganiaya, bahkan membunuh para pengikut Tuhan Yesus. Tiba-tiba saja di tengah perjalanan menuju ke kota Damsyik, ia mengalami suatu peristiwa yang akan mengubah hidupnya secara drastis. Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan dirinya kepada Saulus. Tuhan berfirman, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dari peristiwa inilah Saulus mengalami sendiri pertobatan yang luar biasa.
Dari yang semula pekerjaannya menganiaya para murid Yesus, tetapi kini Saulus dipakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang. Bukan hanya di Yerusalem, tetapi di luar kota Yerusalem, bahkan sampai ke luar negeri. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita cermati dalam bacaan firman Tuhan ini, kisah pertobatan Saulus ini melibatkan banyak orang. Mari kita lihat. Yang pertama, Saulus berangkat dari Yerusalem ke kota Damsyik. Ini tidak sendirian. Saulus bersama rombongan, bersama teman-temannya untuk menangkap, untuk menganiaya, bahkan membunuh para pengikut Yesus yang ada di Damsyik. Mereka, yaitu teman-teman Saulus, mereka menyaksikan apa yang dialami oleh Saulus. Bahkan mereka pun turut mendengar bagaimana Tuhan bersuara, berbicara kepada Saulus. Mereka juga menjadi saksi tentang proses pertobatan Saulus. Ada saksinya, teman-teman Saulus sendiri. Yang kedua, Ananias. Ya. Siapa itu Ananias? Ananias di sini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang tinggal di kota Damsyik. Tuhan memakai Ananias untuk menyatakan karyanya kepada Saulus. Ia dipakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyembuhkan, untuk mencelikkan mata Saulus yang pada waktu itu buta. Bahkan Ananiaslah yang dipakai untuk membaptis Saulus, ya, mengalami pertobatan. Yang ketiga, kita bisa melihat bahwa peristiwa dipulihkannya Saulus itu terjadi di sebuah rumah, yaitu di rumah Yudas. Ya. Tuhan memakai rumah Yudas untuk pekerjaan Tuhan, yaitu proses pertobatan Saulus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata Tuhan melibatkan banyak orang dalam kisah pertobatan Saulus. Pada saat ini pun kita bisa belajar untuk sejenak merenungkan, untuk sejenak mengingat-ingat kira-kira siapa saja pribadi-pribadi yang berada di sekitar kita, yang menyebabkan kita bisa mengenal, yang menyebabkan kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan memakai orang tua kita, bisa. Bu Ruri lahir dari keluarga Kristen. Pak Yosef juga lahir dari keluarga Kristen. Bapak Ibu banyak yang lahir dari keluarga Kristen. Tuhan memakai kakek nenek kita mungkin. Tuhan memakai tetangga, teman sekerja, bahkan pribadi-pribadi yang mungkin tidak pernah kita kenal sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, sesungguhnya baik jika kita tidak melupakan orang-orang yang membimbing, yang memperkenalkan, yang membawa kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Termasuk mungkin kita harus mengingat pelayanan guru-guru sekolah minggu kita dulu, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara kenal, masih ingat siapa dulu yang mengajar waktu penjenengan sekolah minggu? Baru ingat guru sekolah minggunya dulu siapa? Pak Yosef, oke? Ya. Saya juga ingat guru sekolah minggu saya dulu waktu masih di GKI, ya. Mereka berjasa, mereka dipakai Tuhan untuk membawa.
membimbing kita mengenal Tuhan Yesus. Kita mungkin juga mengingat Bapak Ibu pendeta, guru Injil mungkin yang pernah membimbing kita, yang pernah memperkenalkan kita tentang karya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini kita pun bisa belajar bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan berkenan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan mengendaki kita untuk dipakai menjadi alat di tangannya. Untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang kita temui. Oleh karena itu, di sini kita perlu merespon kasih Tuhan. Merespon karya Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mempersembahkan apa yang kita miliki untuk dipakai di tangan Tuhan. Jikalau pada waktu itu Ananias merelakan dirinya untuk mengunjungi menemui Rasul Paulus, Yudas pada waktu itu menyediakan rumahnya. Rumahnya bisa dipakai untuk baptisan Saulus. Bapak Ibu bisa mempersembahkan tenaga, pikiran, kemampuan atau talenta, harta, waktu, dan apapun yang kita miliki. Karena Bapak Ibu dan Saudara, tidak semua orang punya kerelaan untuk memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya untuk pekerjaan Tuhan. Demikian pula kemampuan talenta tiap-tiap orang tidak sama. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk saling melengkapi guna kemajuan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saya melayani di GKJ Sabtu Mulia tidak bisa sendirian. Ada Bu Ruri, ada Pak Yosep, ada adik-adik multimedia, Mas Tegar, Mas Niel, Mas Krishna. Ada Bapak Ibu semua yang terlibat. Semakin banyak kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, semakin bagus. Kita aktif, kita menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan tentu senang melihat anak-anaknya di GKJ Sabtu Mulia aktif, turut terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pada malam hari ini melalui firman Tuhan, kita juga bisa belajar bahwa pertobatan sepenuhnya adalah anugerah Allah dalam hidup manusia. Di sini kita bisa melihat bahwa Saulus tidak pernah merencanakan pertobatan. Tidak, wong itu rencananya mau bunuh kok. Mau memenjarakan para murid Tuhan Yesus. Tetapi di sini ternyata Tuhan sendiri yang membuat Saulus bertobat. Oleh karena itu, mari pada malam hari ini kita diajak untuk mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sekaligus kita merelakan diri untuk dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Jikalau dulu Tuhan memakai Saulus, Tuhan memakai Ananias, Tuhan memakai Yudas, Tuhan bahkan memakai teman-teman seperjalanan Saulus. Di sini, Tuhan rindu memakai kita semua. Memakai Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh karena itu, mari kita merespon kasih karunia Tuhan ini dengan positif. Dengan kesediaan, kerelaan kita untuk melayaninya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada pujian yang bagus ya dari NKB 125 ya. Dari NKB 125. Ya, judulnya Ku Dengar Panggilan Tuhan. Mungkin ada yang pernah dengar ya, lagunya kira-kira
demikian. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ini tadi spontanitas, ya enggak apa-apa. Yang penting pesannya tersampaikan, gitu. Ku dengar panggilan Tuhan. Iku Dia, Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, dan Saudara, Saulus mengalami perubahan hidup yang drastis. Dari yang mula-mula menganiaya jemaat, kini menjadi orang yang sangat bersemangat, yang berdedikasi tinggi dengan sepenuh hati untuk memberitakan Injil Tuhan. Tetapi mungkin kita akan bertanya, apakah umat yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus perlu hidup dalam pertobatan? Wong saya sudah bertahun-tahun derek Gusti. Wong saya lahir ceplok Kristen. KTP saya Kristen, bapak saya majelis, ibu saya majelis, terah majelis. Apakah saya juga perlu pertobatan? Sangat perlu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Siapa tahu di antara kita yang sepenuhnya bersih. Dalam kehidupan kita, sangat mungkin kita jatuh dalam dosa. Kita jatuh dalam kesalahan. Sehingga setiap orang percaya semestinya terus menjalani hidup dalam pertobatan. Inilah yang disebut dalam pokok-pokok ajaran GKJ sebagai pertobatan senantiasa. Dengan bersama merayakan Pentakosta, kita diingatkan bahwa karya Roh Kudus menuntun kita untuk menjalani hidup dalam pertobatan. Hidup dalam kebenaran. Roh Kudus selalu bersuara dalam hati nurani kita, menyadarkan kita supaya kita sering melihat keberadaan diri kita. Apakah saya ini ya tenan-tenan, betul-betul hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Apakah saya ini ya tenan-tenan sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus dengan tulus. Ini yang perlu kita renungkan. Roh Kudus akan terus mendorong, membimbing kita untuk menjalani kehidupan dalam pertobatan, supaya kita terus menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Oleh karena itu marilah kita membuka hati untuk kehadiran dan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita masuk dalam doa-doa syafaat dan nanti kita juga akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhanlah Bapa kami bersyukur atas firman Tuhan yang Tuhan bagikan kepada kami semua. Ajarlah kami untuk menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, di dalam saat doa syafaat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, mereka yang telah lanjut usia,
dan mengalami keterbatasan dalam ruang geraknya. Kiranya Tuhan tolong, berikan semangat, sukacita. Engkau menguatkan hatinya, Engkau menguatkan tubuh fisiknya Tuhan, supaya dimampukan untuk beraktivitas dengan baik. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, mereka yang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, baik yang bekerja di instansi pemerintah maupun sektor swasta. Tuhan berkati, supaya mereka terus bersemangat, bergembira, dan menyerahkan setiap pekerjaan-pekerjaan itu di dalam tangan kuasa pertolongan Tuhan Yesus. Bapa, kami pun berdoa untuk jemaat-Mu yang masih dalam studi, mereka yang masih belajar di rumah, kuliah di rumah, Tuhan berkati. Supaya mereka terus mengikuti proses pembelajaran ini. Karena inilah yang berguna untuk masa depan mereka. Berilah kesempatan bagi anak-anak mudamu di GKJ Sabtu Mulia ini, supaya mereka boleh berkesempatan untuk menggapai studi yang lebih tinggi. Mereka bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, S1, S2, bahkan S3. Tuhan tolong. Tuhan berikan kecukupan bagi pembiayaan studi anak-anakmu ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang merindukan anak di tengah-tengah keluarga. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan kuduskan masing-masing keluarga ini, sehingga lahirlah anak yang Tuhan janjikan, yang Tuhan anugerahkan di tengah keluarga-keluarga orang percaya. Tuhanlah Bapa kami pun berdoa untuk anak-anak-Mu yang merindukan teman hidup. Tuhan tunjukkan teman hidup yang sepadan, yang seiman, sehingga mereka boleh semakin bersukacita dan bertumbuh imannya di dalam nantinya masuk dalam kehidupan berkeluarga. Kami juga berdoa untuk pemulihan bangsa dan negara Indonesia ini, juga di dalam kehidupan dunia secara global terkait dengan pandemi virus corona. Tuhan tolong para pemimpin bangsa dan negara, Tuhan mampukan untuk mengambil kebijakan yang baik, yang tepat, yang berguna untuk menekan, untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Kami sebagai warga gereja, sebagai warga negara mampukan untuk turut berpartisipasi aktif di dalam melaksanakan protokol-protokol kesehatan. Biarlah kami boleh menjaga diri, memelihara kehidupan yang sehat, yang bersih. Terima kasih Bapa, bila mana sebentar lagi kami hendak mengaturkan persembahan di hadapan Tuhan, kuduskanlah persembahan yang telah kami siapkan ini sehingga berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, bila mana sebentar lagi kami akan mengakhiri PA ini, Tuhan memberkati kami, Tuhan berkati keluarga kami masing-masing, Tuhan berkati para tetangga-tetangga kami. Ampunilah kami akan dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami serahkan kembali kepada Bu Ruri. Monggo. Terima kasih Pak Dhani. Luar biasa berkat dan anugerah Tuhan yang boleh kita terima dari hari lepas hari. Saat ini kita akan menaikkan syukur kita dengan menghaturkan persembahan bagi Tuhan, persembahan yang terbaik. Kita akan puji nama Tuhan dari NKB 126, bait 1 dan 2. Tuhan memanggilmu. Hai dengarlah
yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Dia karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Demikianlah pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tetap jaga kesehatan, senantiasa bersyukur, tetap bersukacita, selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.